Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi qad wafaqa lil ilmi khairal khalqi wal tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'ala. Alhamdulillah berjemaah. Pada kesempatan subuh kali ini kita bisa beristiqomah dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dengan istiqomah ini kelak kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Kitab ini bernamakan Riyadhus Shalihin, artinya adalah taman surga bagi orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh ketika mengkaji kitab ini maka dia akan menumbuhkan kecintaan, kebaikan, dan juga sebuah keadaban di dalam dia melaksanakan kegiatan yang ada di kitab ini. Beliau Imam An-Nawawi mengarang kitab ini dengan mengumpulkan beberapa hadis yang sifatnya menjadi tuntunan adab lahir dan juga adab batin kita, di mana orang-orang soleh itu menjadi perintis jalan untuk menuju akhirat. Tuntunan adab yang lahir ini juga mengatur pada latihan jiwa, obat hati, dan juga pemilihan akhlak kita. Insya Allah kitab ini kalau kita maksimalkan menjadi penutur kita untuk hidup di dunia ini. Marilah kita mulai kajian kita ini dengan bersama-sama belajar bersama. Selanjutnya kita mulai bertanya. Mungkin yang bawa HP bisa buka di Play Store, download saja di situ. Kalau nanti bisa dikaji bersama-sama di rumah dan juga di sini juga bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ikhlas. Bahwasanya bab ini menerangkan tentang ikhlas. Bab besaran niat dan juga menghadirkan niat di jami'il amali, di dalam seluruh pekerjaan, wal aqwali, dan juga perkataan, wal barisati wal khafiyah, yang mana dalam keadaan yang jelas atau dalam keadaan yang sama. Jadi bab pertama ini para jemaah kita diminta untuk melakukan sebuah keikhlasan dengan menghadirkan niat semata-mata karena Allah dalam sebuah setiap pekerjaan kita, baik yang dilakukan dengan terang-terang atau dalam keadaan yang sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Allah berfirman bahwasanya kita tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas
Ikhlas ini kalau kita melihat ikhlas itu kalau kita melihat tidak persis di dalam surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu bunyinya ikhlas, tetapi tidak ada isinya di dalam surat Al-Ikhlas. Kalau kita ngomong surat Al-Baqarah, di dalam Al-Quran itu ada namanya Al-Baqarah. Kalau ngomong Al-Imran, Al-Imran. Ngomong Anas, ngomong Anas. Tapi ikhlas ini tidak ada di dalam ayatnya. Kul huwallahu ikhlas tidak. Tapi surat ini dikatakan surat Al-Ikhlas. Persis seperti kita mengamalkan tapi tidak kelihatan. Maksudnya keikhlasan itu tidak perlu ditampilkan, tetapi kita melaksanakan itu dalam keadaan penuh keikhlasan. Keikhlasan tidak perlu disampaikan, tetapi memang itu menjadi kewajiban bagi kita untuk menghadirkan keikhlasan dalam setiap pekerjaan kita. Itulah dikatakan beragama yang baik dengan mengerjakan sholat, menunaikan zakat, dan itu telah termasuk orang-orang yang memang menjalankan agama dengan tegar. Kepada jamaah, kita sadar manusia di antara kita ini pasti ingin mendapatkan, mohon maaf, pengakuan. Kadang-kadang kita ini masih melakukan sesuatu karena nilai dari manusia, bukan dari Allah tapi manusia. Memang orang berbuat ikhlas itu tidak enak. Tidak enaknya dia kadang-kadang tidak diakui oleh manusia. Jadi dia kepingin menyampaikan sesuatu ini karena dia juga kepingin pujian, juga penghormatan dari setiap manusia. Maka bagi kita berjemaah, umat Islam ini diajarkan untuk senantiasa berbuat ikhlas tanpa harus mendapatkan pengakuan dari manusia. Maka itu akan menjadikan kita ini semakin rendah di hadapan Allah. Maka kekuatan keikhlasan itu menjadi salah satu kunci bagi kita melaksanakan sesuatu tanpa ada paksaan, tanpa ada rasa kita ini terganggu dengan situasi yang ada. Orang ikhlas itu memang tidak perlu dirinya mendapatkan pengakuan khusus, tapi karena dia itu melakukan semata-mata sehingga dengan ikhlas itu hati ini menjadi ringan untuk melaksanakan sesuatu tanpa ada sebuah penghormatan. Kadang-kadang kalau kita berpikir melaksanakan ini agak susah. Susahnya karena orang ikhlas itu kadang-kadang tidak terlihat. Bahkan amalannya itu pun dianggap orang tidak berat, meskipun kehadirannya itu sangat penting. Di dalam kitab Alfiyah, Syekh Ibnu Malik juga menyampaikan wayarfa'ul fa'ila fi'lul mukmin. Allah akan mengangkat derajat yang pekerjaannya itu disifat. Allah akan mengangkat seseorang yang melakukan pekerjaan dengan disifat, tidak perlu disampaikan. Jadi wayarfa'ul fa'ila fi'lul mukmin itu maknanya pekerjaan yang tersembunyi itu akan Allah angkat menjadi bagian derajat orang yang melaksanakan itu dengan baik. Maka sekali lagi para jamaah, keikhlasan kita ini penting karena menghadirkan ikhlas itu. Sehingga para ulama juga menyampaikan halakan nasu illa alimun, halaka alimun illa amilun, halaka amilun illa polis, halaka nusa an-nasu manusia illa alimun, kecuali dia itu orang yang alim, mengerti. Dia beramal harus tahu yang dikerjakan ini apa. Yang kedua, halaka alimun illa amilun, rusak orang-orang yang berilmu
kecuali dia mengamalkan keilmuan. Dan yang ketiga, halaka amilun illa kuntu, rusak orang-orang yang beramal, berilmu, beramal, kecuali tidak ikhlas. Nah, para jemaah, hari ini mohon maaf, kalau kita lihat kira-kira menjadi takmir itu kan pekerjaan yang namun tidak dibayar, kadang-kadang juga berat. Mobil jamaah dulu seingat kita jadi takmir ini kan rebutan, rebutan mundur. Sekarang ini jadi takmir ini rebutan ingin jadi ketua takmir. Setelah diusut, kenapa dia rebutan jadi ketua takmir? Karena ada sesuatu yang dibanggakan. Nah, membanggakan sesuatu ini menjadikan kita tidak ikut. Ini yang berbahaya. Jangankan takmir, menjadi imam sholat saja tidak mungkin. Kadang-kadang rebutan menjadi imam. Uniknya, si A ketika menjadi imam, si B tidak mau menjadi makmum. Nah, ketika si B jadi imam, si A tidak mau menjadi makmum. Maka dia rebutan untuk menjadi imam. Kadang-kadang kalau kita lihat di dalam kitab Al-Ilmu wal Amal, di sana dijelaskan ada seorang pejuang berjihad di jalan Allah dengan berperang. Ketika meninggal, kira-kira orang yang meninggal di medan perang, kira-kira menurut bapak-bapak semuanya berjamaah, surga atau neraka? Jelas surga. Maka Allah akan bangkitkan orang ini sesuai dengan niat awalnya. Niat awalnya ini apa? Orang berperang ini kan macam-macam. Satu, niatnya memang berjuang di jalan Allah. Yang kedua, niatnya itu kalau dulu ingin mendapatkan harta rampasan perang. Orang dulu itu kalau perang, kalau melakukan peperangan menang, dia mendapatkan harta rampasan perang. Dan ini menjadikan kita ini berbeda. Ketika Nabi Muhammad perang Badar, Nabi Muhammad menang. Tapi ketika perang Uhud, beliau kalah. Sejatinya menang, tetapi karena ada dunia waktu itu harta dipertontonkan untuk umat Islam, maka mereka ini turun. Nabi sampaikan jangan turun kalau tidak ada perintah dari. Tapi apa yang terjadi, mereka tetap turun. Maka bisa dilihat peperangannya itu bukan karena Nabi, bukan karena Allah, tapi harta rampasan. Kita pun juga demikian, Pak. Karena memang hati ini, niat kita ini, yang tahu adalah Allah dengan kita sendiri. Orang lain tidak tahu niat kita seperti apa. Tidak ada yang tahu. Maka hati kita ini kadang-kadang bergejolak. Makanya panjenengan doa itu kan mesti menyampaikan ya qulibal qulub sabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini untuk beriman kepada. Karena ketika hati ini berbolak-balik, tujuan kita ini macam-macam. Pengen ini, pengen itu, pengen mendapatkan ujian dan sebagainya. Maka kadang-kadang setan itu pintar masuk menyelinap untuk menggoda kita ini sangat hebat. Saya panjenengan ketika dapat ujian itu menjadikan rasa sombong kita ini juga muncul. Umpamanya, Ustaz, suaranya Ustaz suara emas. Ini kalau dengan imam ini, hati saya teringin. Kelihatan sepele, tapi Ustaz ini juga bahaya. Ketika dia ada ujian seperti itu, dia bangga.
Jadi menjadikan dia juga. Kadang setan itu kalau masuk itu dengan hati yang luar biasa, mengikuti arah kita, maka dia akan menggoda dari arah depan, belakang, kanan dan kiri. Arah depan ini kita tunjukkan kemaksiatan. Ini insya Allah gampang dan banyak yang sukses. Tapi arah belakang ini yang agak tidak sukses karena tidak kelihatan. Tidak kelihatan karena hati ini digoda dengan seperti pujian, umpamanya lagi panjenengan ahli ibadah puasa, kena pujian ini aja panjenengan kuat puasa, saya tidak kuat, panjenengan kuat puasa, ahli ibadah ahli puasa. Karena kalimat begitu saja, sehingga kalau kita tidak puasa malu, malunya bukan karena Allah, tapi malu dengan ujian yang orang tadi sampaikan. Tapi kadang-kadang ujian itu juga membahayakan kita. Hati-hati kita itu tergelincir dari ujian-ujian yang menjadikan kita merasa malu. Maka pada zaman ayat ini menjelaskan kepada kita supaya kita melaksanakan sebuah amalan ibadah baik yang mandam maupun belum mandam dengan keadaan ikhlas semata-mata karena Allah. Di dalam ayat yang lain Allah juga menjelaskan di dalam surat Al-Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Lam tanalul birra. Ini kalimat yang menarik. Artinya tidak mendapatkan kebaikan. Itu yang dalam bahasa Arab. Ada lam alif, ada lam nun. Nah ayat ini Pak pakai lam nun, tidak lam alif. Kalau lam alif itu tidak mendapatkan kebaikan hari ini, tapi besok mendapatkan. Tapi kalau lam nun itu tidak akan mendapatkan sampai kiamat, tidak akan mendapatkan sebuah kebaikan. Ini di dalam Al-Quran ini kalimatnya unik. Sama-sama artinya tidak, tapi tidaknya hari ini dengan tidaknya besok berbeda. Maka lam alif itu sekarang tidak, tapi besok dapat. Seperti yang begini, Pak. Walang tantu hakal yahudi wala nasrani. Lam tantu, lam tantu, bukan lam alif. Kalau lam alif tidak rindu beri, besok rindu. Tapi kalau lam tantu tidak rindu sampai kiamat, maka orang-orang kafir itu tidak akan senang dengan kita sampai kita mengikuti mereka. Nah di sini disampaikan kita tidak akan diberikan sebuah kebaikan sampai kiamat, sampai kita ini mau berbagi dengan apa yang kita miliki, apa yang kita senangi. Jadi kalau manusia itu memang secara hati ini godaannya juga besar. Apa yang kita miliki, apa yang kita senangi ini kadang-kadang sebagai manusia ini kita inginnya dapat semua. Tapi bagaimana kita ini berbagi, memberikan kepada saudara-saudara kita, sehingga itu merupakan bagian ibadah yang tanpa disadari itu akan berdampak pada kita. Maka sebagai manusia, Pak, ketika kita ini berkorban dengan kebaikan, tidak usah mengharap kembali, tidak usah mengharapkan balasan. Kadang-kadang sekarang ini membantu manusia saling membantu itu ada nilainya. Sekarang ini pamrihnya mungkin satu, kalau tidak duit dia minta imbalan yang entah itu saling membantu atau bagaimana. Kadang-kadang juga diundang biar sampai tewangi
saya ingin betul kalimat begitu itu tidak perlu kita sampaikan karena ini itu berdampak berdampak pada amal kita yang kemarin itu sudah bagus ketika kita menyampaikan naik kamu dan bantu konsep ini pernah bantu ini memudah sesuatu yang tidak perlu kita sampaikan atau merusak amalan-amalan kita. Ini merupakan bagian hati yang memang harus kita pahami bersama-sama. Dan juga Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj, ayat ini menjelaskan bagaimana Allah akan melihat kita seperti apa. La yanalu luhumuha. Allah tidak akan melihat manusia itu seberapa kurbannya, wala dima'fa, dan juga perjuangannya. Walakinna yanalu at-taqwa minkum. Akan tetapi Allah akan melihat ketakwaan di antara kalian semua. Allah tidak akan melihat pengorbanannya apa. Allah tidak akan melihat bagaimana dia melakukan sebuah kebaikan apa. Tapi Allah akan melihat ketakwaan. Kadang-kadang orang korbannya sapi. Allah tidak akan melihat sapinya. Tapi melihat ketakwaan itu gimana? Bagaimana dirinya itu menghasilkan sebuah takwa. Ini kalau dalam kalimat takwa itu kan ada 4 huruf. Ada luka, ada luka, waw, dan ya. Tak ini ada ulama mengatakan kepada dari tak ini tawadu. Orang yang berilmu, orang yang beramal, orang yang ikhlas harus tetap tawadu. Meskipun dia itu bisa, tapi tidak akan memamerkan kebisaan. Dia tetap tawadu. Dia harus melakukan sebuah seperti pagi. Semakin berisi, dia akan semakin tidak terlalu jangan, tapi dia akan tawadu. Yang kedua, kok ini gimana kona'ah? Orang yang ikhlas, dia akan menerima apapun yang dia dalam sebuah jabatan, dalam sebuah apapun, dia menerima itu dengan baik. Kadang-kadang orang itu tidak terima. Masa setelah saya itu sebentar kali. Maka orang kona'ah itu menerima apapun yang diamalkan menjadi apapun, dia akan mengerjakan, dia akan menerima. Termasuk hasil daripada jerih payah yang tercampur, dia akan menerima. Karena hakikatnya rezeki yang Allah berikan kepada kita itu tidak mungkin bertukar, tidak mungkin bertukar. Kira-kira Pak, ada orang itu mengatakan mestinya saya dapat sekian, tapi kalau tidak dapat sekian, itu kadang-kadang dia lupa kalau rezeki itu juga Allah atur dengan sedemikian rupa. Satu contoh, ada orang yang minum, air ini miliknya, dia mau minum, ini kan sudah rezekinya di depan mata yang sudah dimiliki di bentang. Tapi ketika dia mau minum, ada anak kecil lari, dia ditabrak, ketabrak, akhirnya jatuh pecah. Mestinya rezeki ini sudah dipegang tangan, mau diminum, tidak jadi minum karena Allah belum memberikan seperti itu, meskipun sudah dipegang. Tapi berbeda dengan orang ini yang hidup, dia tidak mendapatkan itu, jauh dari itu, karena dia tidak tenang. Tapi ketika tiba-tiba dalam datang dunia, nah seketika itu rezekinya dia juga dapat. Maka jangan dipikir, jangan dikira kalau sudah menetapkan ini, tidak ada satupun yang bisa menghalangi dari rezeki yang Allah berikan. Maknanya apa? Rezeki kita tidak mungkin bertukar. Rezeki kita tidak mungkin Allah berikan tidak maksimal. Tapi kadang-kadang kenapa Allah berikan kita yang tidak maksimal? Ada sesuatu yang penting yang kita pun juga harus menjaga bersama-sama. Mungkin Pak,
Ada orang itu kan tidak siap kaya. Tidak siap kaya itu maksudnya begini. Dia mengeluarkan hartanya tidak sesuai dengan tempat, tidak sesuai dengan kebutuhannya. Kadang-kadang ada orang yang kaya itu kalau tidak siap, maka hidupnya akan bergoyang-goyang, hartanya tidak bermanfaat. Itu tidak ada orang yang kaya. Maka ketika ada orang yang berbuat kaya itu, khawatir dia akan malah rusak. Tidak sedikit yang asalnya tidak kaya, ibadahnya berjangka. Tapi ketika dia diberikannya, dia lupa yang biasanya selalu teman mampu atau awal waktu dia soalnya mepet-mepet, mepet-mepet akhir. Kadang-kadang malah ketinggalan. Yang kedua, biasanya dia itu saling membantu, bersemangat untuk membantu orang. Tapi kalau dia sudah nanya, kadang-kadang enak. Nah, ini juga masalah. Ada kisah sahabat Nabi itu yang minta tanya, akhirnya sama Nabi diberi kambing. Ketika diberi kambing, biasanya jamaah datang sebelum azan, itu datangnya setelah azan. Kadang-kadang sholatnya ketinggalan, waktu salam baru datang. Akhirnya Nabi melihat itu dengan tidak baik dan ketika Nabi wafat pun tidak mau berzakat. Padahal kalau dia tidak berzakat, dia kena. Oh, dia sudah kaya. Maka dia pun iman untuk memakan zakat. Maka para jamaah kadang-kadang orang itu kita tidak punya tanding apa yang kamu berikan kebanyakan. Dan tidak sedikit, mohon maaf, umat Islam itu mengeluh dengan apa yang kamu berikan kepada kita. Kadang-kadang orang ini, mohon maaf, orang ini juga ngaji, orang ini ibadahnya juga kuat. Sempat ngomong begini, panjenengan pernah mengalami itu. Ustaz, saya ini kurang apa? Ini ceritanya dalam bertanya, tetapi agak sedikit menggundul. Ustaz, saya mau tanya, kenapa Ustaz jangan tersinggung ya? Oh ya, kenapa Ustaz saya ini sudah sholat fardu lengkap di masjid? Bahkan saya ini sholatnya pertama. Yang kedua, Ustaz, saya kalau ngaji tidak pernah bolos. Ngaji terus. Yang ketiga, saya ini kalau tahajud rutin, tidak pernah meninggalkan tahajud. Bangun saya paling siang itu jam setengah 4, paling siang. Jadi saya masih bisa melaksanakan tahajud. Tapi kenapa kehidupan saya kok pancet? Rumah yang kayak begini, mobil yang kayak begini. Kok tidak bisa seperti orang-orang yang rumahnya nanti, mobilnya teman, mobilnya ini mobil Pajero. Pajero itu maknanya panas di mobil. Tapi pada mobilnya juga pakai mobil Jerry. Tapi waktu itu saya sudah punya mobil Jerry. Kadang-kadang saya itu batin. Dengan sudah punya mobil, punya rumah. Saya ini kan belum punya. Mau saya contohkan diri saya tidak enak. Cuma karena dia itu emosi, maka saya berpesan, Pak, saya maaf mau pergi, jadi tergesa-gesa. Tapi kasih kesempatan tidak tanya, tapi sekarang mau tanya. Pesan saya yang begini, rumput tetangga tidak dihijau. Sebenarnya dengan belajar dulu saya maaf. Insya Allah pertemuan depan kita jawab. Karena saya itu bilang pulang. Ternyata setelah pertemuan berikutnya dia menyampaikan benar, rumput tetangga tidak dihijau. Maksudnya apa? Kalau kita melihat orang,
maka rasa syukur ini akan hilang. Tetapi itu sudah diatur oleh Allah supaya kita ini betul-betul bertakwa. Jadi kalau kita ini bersyukur, pasti Allah akan memberikan tambahan. Lain satu, lain itu pasti. Maka manusia ini jangan sampai merasa apa yang dia bawa itu menjadi bentuk sebuah amal. Tapi Allah akan melihat amal itu bertakwa. Jadi bagaimana orang Muslim itu bertakwa kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Buatan itu baik kamu dan suami takwa. Berbekalan dengan semua dengan bekal takwa. Jadi Allah tidak akan melihat besaran apa yang kita berikan, tetapi orang Allah itu akan melihat ketakwaan. Memang orang itu disesuaikan kemampuan. Makanya bukan beca atau apapun dia berkorban itu nilainya besar daripada orang yang miliaran tapi mengeluarkan semua dengan beca. Maka para jemaah, jangan sampai kita merasa diri kita yang sudah banyak berbuat, tetapi bagaimana ketakwaan kita itu selalu terjaga. Makanya khotib Jumat itu sering menyampaikan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surat Al-Imran ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu. Muhammad, sampaikan kepada umatmu apa yang kita samarkan di dalam hati atau kita jelaskan yang kita hati, maka Allah akan tahu apa yang kita berbuat. Maka itu para jamaah hati-hati, yang tahu hati itu Allah, tahu hati kita ini Allah. Maknanya kalau kita berbuat ke kanan atau ke kiri, Allah itu tahu. Allah itu tahu apa yang kita lakukan, sehingga kita berbelok ke kanan maupun berbelok itu Allah sudah mengetahui. Dan ini yang paling bahaya ketika itu bisa kita kontrol. Karena hati ini kan ibarat ada dua. Jadi ini bercanda. Hati itu ada dua. Yang pertama hati nurani, dan yang kedua ini hati nur ain. Nah, ini yang bahaya ini nur ain ini kan. Hati nurani dia akan berlaku sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau nur ain ini macam-macam. Dia akan melompat. Nah, ini bercanda. Meskipun nur ain ini maknanya juga bagus, tapi dalam rangka hati-hati. Karena hati ini kan mengajak kita pada yang baik dan yang buruk. Dan kita pun juga pas-pasan dengan hati itu. Dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, wa al-amirul mu'minin Abi Habs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Umar bin Khattab menyampaikan, saya pernah mendengar hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bunyi hadis itu? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Innamal a'malu binniyat. Bahwasanya setiap perkara itu tergantung dari niat. Bapak Ibu, ini ada soal untuk renungan kita. Bapak Ibu sekalian, di situ maknanya segala sesuatu tergantung daripada niat. Nah, sekarang kita panjenengan saya ini melakukan sebuah kebaikan. Apa itu sedekah? Tapi pekerjaannya salah dengan korupsi. Dia korupsi, tapi untuk diperhatikan. Bapak-bapak itu pernah lihat film Robin Hood ya? Pernah. Dia merampok untuk dibagikan, menggunakan. Pertanyaannya, boleh tidak?
Kayak Sunan Kalijogo, ya. Sunan Kalijogo juga boleh ngambil dibagikan, boleh nggak? Nggak boleh. Nggak bolehnya gimana? Kalau cara mendapatkannya. Padahal hadisnya tidak begitu. Segala sesuatu itu tergantung dari kira-kira semua. Dan boleh. Oke. Saya pernah dikatakan nggak bisa. Ya, tetap nggak boleh. Saya ibaratnya kayak pemimpin. Umpamanya tak ambil, tak bagi. Saya tidak makan. Mungkin ada panitia khusus. Di ketua pelaksananya, bendaharanya, saya tidak pegang sama sekali. Silakan diberikan. Tetap nggak boleh. Bapak dan Ibu yang setuju dengan Bapak ini, yang setuju. Maka dan teman satu yang maka Bapak Ibu inilah kalimat di Arab itu bagus. Di situ ada kalimatnya adalah al in nama al aman ada al. Maka di dalamnya adalah ini al ta'rif ma'rifat. Maksudnya apa? Otomatis orang sudah boleh dengan pekerjaan yang baik. Sehingga maknanya segala sesuatu yang baik ada yang baiknya tergantung daripada niat. Maka kalau dengan saya tidak baik, tidak usah niat. Karena otomatis tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau dengan niat, ini berbeda. Contoh, dengan ini niat mau sholat masjid. Tiba-tiba ibunya sakit. Ini contoh, ini kan harus mengantar ke rumah sakit. Niat panjenengan ke masjid ini yang sudah baik itu tetap mendapatkan pahala. Kalau panjenengan mengantar orang tua ke rumah sakit, nah itu pekerjaan yang baik. Tapi yang buruk lagi, korupsi lagi, kan tidak baik. Maka tidak diterima. Meskipun niatnya, nah, itu Bapak. Sehingga Nabi melanjutkan, wa inna malikul imrin mana, bahwa setiap manusia pasti punya tujuan, pasti punya keinginan. Paman kadang hijrah di Allah barang siapa yang hijrahnya, niatnya, tujuannya sampai kepada Allah dan Rasul, paling hijrahnya di Allah. Maka niatnya tujuannya akan sampai kepada Allah. Kalau tujuan dari amalnya sudah jelas, saya kepingin ibadah kepada Allah. Tidak usah diucapkan, tapi niat ini kan sudah hati. Niat itu pekerjaan hati yang tidak bisa, artinya tidak usah disampaikan. Dan sudah karena Allah, maka pahalanya tidak sampai dari Allah kepada kita. Tapi bahkan hijrah barang siapa yang hijrahnya itu ilam relatif menuju pada manusia atau perempuan yang yang dinikahinya, outfitnya isi buang atau karena dunia yang dicari, maka hijrah tidak akan maka hijrahnya tujuannya niatnya kepada apa yang dicari, tidak sampai kepada Allah. Yang dicari umpamanya biasanya di majelis taklim ini yang belum menikah nyari calon istri di tempat ngaji. Nah kalau nyarinya di tempat ngaji dia tidak dapat. Tapi setelah itu sudah tidak dapat karena memang ngajinya dia mencari pasangan ini. Beda dengan kita ini menginginkan semata-mata kalau ngaji ya harus ngaji. Nanti lagi dapatkan istri dari jamaah Islam itu bonusnya. Tapi kalau sudah di awal ingin cari itu tidak dapat. Jadi tujuannya. Yang kedua, apa yang kita lakukan tadi? Seorang imam, seorang mujahid yang berangkat. Kalau niatnya bukan hanya mencari para pasang perang, maka dia mendapatkan itu tidak mendapatkan
Tapi kalau cemburuan dengan Allah, pahala yang dapat antara pasangan kita. Wallahu a'lam.